Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan asatidzah khadimul Quran dan pemateri kita Dede Jim dan bundanya. Dan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya ditambahkan kemuliaannya, diangkat derajatnya, diberikan curahan rahmat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga pada seluruh peserta kajian pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan bersama Al-Qur'an, dihasilkan maksud serta tujuan kita, dikabulkan hajatnya, dan dilancarkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berlimpahan nikmat yang tak terhingga. Di antaranya nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Dan juga yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka dalam ruang Zoom ya. Yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'utnya. Dan kepada kita semuanya selaku pengikutnya yang mudah-mudahan kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat udhmanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai kajian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya sebagai moderator, nama saya Dewi Anggreni. Ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik mari kita buka dulu dengan melafalkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Sultan. Dengan segala hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي
أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur buat Sultan yang telah membacakan suci Al-Qurannya, yang mudah-mudahan pahala berlimpahan untuk beliau dan
umumnya untuk kita semuanya selaku mustami'. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu pengenalan lembaga tahfidz online Khadimul Quran sekaligus pengumuman juara Musabaqah Hifdzil Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Asad. Dengan segala hormat saya persilakan. Taib, syukran Ustazah, jazakillah khair. Sebelumnya, apakah ini kelihatan share screen-nya? Sudah, Ustaz. Kelihatan Ustaz. Kelihatan Ustaz. Ya. Sudah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Taib ikhwah fillah rahimakumullah, teman-teman kajian Khadimul Quran yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua di sini masih senantiasa diberikan kenikmatan demi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat manisnya iman, indahnya Islam, dan tentunya masih banyak nikmat-nikmat lainnya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka dari itu, jangan lupa untuk senantiasa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Oke, ikhwah fillah rahimakumullah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Asadullah selaku founder dan juga ketua dari Khadimul Quran. Ingin sedikit menjelaskan seputar Khadimul Quran dan juga akan menjelaskan tentang, akan mengumumkan para juara MHQ Khadimul Quran. Karena alhamdulillah sekitar sepekan lalu Khadimul Quran telah mengadakan MHQ yang alhamdulillah Masya Allah pesertanya 300 orang. Lalu kami bagi ada beberapa kelompok dan pada akhirnya ada beberapa peserta final sekitar 35 orang. Alhamdulillah untuk juaranya sudah ditentukan. Oke. Sebelum pengumuman juara, izinkan saya untuk menjelaskan tentang Khadimul Quran. Nah, bagi teman-teman mungkin di sini ada yang baru tahu apa itu Khadimul Quran, atau juga mungkin masih nggak tahu sama sekali tentang apa itu Khadimul Quran. Mungkin teman-teman bisa nih lihat di akun Instagram kami di Khadimul_Quran. Teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman yang penasaran tentang apa itu Khadimul Quran, teman-teman bisa follow akun ini. Alhamdulillah akun ini sudah berdiri sekitar 1 tahun 1 bulan. Yang alhamdulillah sudah sampai 14.400 followers itu, alhamdulillah. Masya Allah. Bagi teman-teman semua yang penasaran, yang ingin tahu tentang kegiatan-kegiatan Khadimul Quran, bisa langsung mengunjungi akun kami di Khadimul Quran, dan juga bisa langsung klik nih. Di sini ada link.id Khadimul Quran, bisa klik, nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan diarahkan tentang kelas tahfiznya, ada tentang kenalan dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa itu sih Khadimul Quran? Nah, mungkin juga ada teman-teman yang masih bertanya-tanya, apa sih Khadimul Quran itu? Nah, kalau secara bahasa, Khadimul Quran itu adalah artinya pelayan Al-Quran. Nah, jadi lembaga tahfiz ini adalah lembaga tahfiz berbasis online yang alhamdulillah kami dirikan. Ada saya sendiri, ada juga Ustadz Ojai, ada Ustadz Anam, dan juga Ustadz Hamzalah. Jadi 4 orang ini yang mendirikan lembaga ini. Apa sih tujuan didirikan? Tujuannya untuk menjadikan dakwah Al-Quran lebih luas lagi, terutama via sosial media. Dan juga kami ingin membantu antum-antum, orang-orang yang senantiasa ingin menghafal Quran tapi masih bingung dalam mencari guru. Maka insya Allah Khadimul Quran ini akan hadir untuk membantu siapa saja yang ingin menghafal Quran, yang ingin memurojaah hafalannya, atau juga yang ingin mempelajari Al-Quran. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin memperbaiki bacaannya misalnya, yang ingin mendekatkan dirinya dengan Quran, maka bergabunglah bersama kami. Dan apa aja sih kegiatannya? Nah,
Di sini kami ada beberapa program unggulan yang juga alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun. Ada beberapa yang baru mulai juga. Yang pertama ada kegiatan tahfiz online yang alhamdulillah tahfiz online ini sudah berjalan 12 bulan atau sudah berjalan 12 batch. Alhamdulillah setiap bulan kami buka kelas tahfiz. Yang alhamdulillah setiap bulannya kurang lebih ada 100 peserta aktif. Dan bahkan untuk bulan ini pun ada sekitar 112 santri aktif kelas tahfiz online. Ada yang kelas ziyadah yang menambah hafalannya, ada kelas murojaah yang ingin memurojaah hafalannya, dan juga selain kelas tahfiz, kami pun ada yang namanya kelas tahsin. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin memperbaiki bacaannya, yang ingin membaguskan bacaannya, bisa juga daftar ke kelas tahfiz kami di kelas tahfiz Khadimul Quran. Dan selain ada kelas tahfiz yang sangat diunggulkan, yang dimana kelas tahfiz ini mungkin sudah ratusan orang, mungkin 300 sampai 400 alumni yang pernah belajar bersama kami. Lalu juga ada kelas tahsin dan juga ada juga namanya Khadimul Quran Challenge. Nah, kami ada beberapa challenge, ada challenge Al-Waqi'ah, ada challenge Ar-Rahman, ada challenge Adaj atau One Day One Juz dan juga yang lainnya. Nah, selain ada 3 ini, kami pun ada share motivasi di grup. Nah, jadi teman-teman sini pun yang ingin bergabung bersama kami bisa klik link di bio kami di bio Instagram kami di Khadimul_Quran. Di situ ada bio dan insya Allah akan diarahkan untuk bisa bergabung bersama grup kami. Dan di grup itu insya Allah akan di-share motivasi seputar menghafal Quran, share motivasi seputar Islam, dan juga banyak quotes-quotes yang akan dikirim juga insya Allah. Dan juga setiap bulannya kami pun akan mengadakan kajian Quran dan motivasi menghafal Quran. Jadi ini 5 kegiatan unggulan dari Khadimul Quran. Nah, untuk kegiatan challenge sendiri, alhamdulillah sangat banyak pesertanya. Contohnya dari Ramadan Challenge. Nah, jadi Ramadan tahun kemarin kami mengadakan Ramadan Challenge yang dimana para pesertanya itu diwajibkan untuk membaca 3 juz per harinya. Bayangkan teman-teman semua. Jadi ada Ramadan Challenge membaca 3 juz per harinya. Bayangkan di sini alhamdulillah ada 366 peserta yang bergabung bersama kami. Dan juga ada Al-Mulk Challenge yaitu menghafal dan juga membaca Al-Mulk setiap malamnya, ada 158 peserta. Ada Al-Waqi'ah Challenge yaitu membaca Al-Waqi'ah dan juga menghafalnya setiap pagi, ada 302 peserta. Ada Ar-Rahman juga Ar-Rahman Challenge 176 peserta. Ada Odoj atau One Day One Juz 125 peserta, dan kami pun pernah membuka kelas menulis, ada 169 peserta, dan juga Al-Kahfi Challenge 233 peserta. Insya Allah untuk kedepannya akan ada challenge berikutnya, ataupun akan challenge yang di atas akan diulang, entah itu Ramadan Challenge, entah itu Al-Mulk dan sebagainya, insya Allah akan diadakan kembali. Bagi teman-teman semua yang nggak mau ketinggalan, silakan follow akun kami di Khadimul_Quran. Nah, dan juga kajian rutin ini adalah kajian yang sangat diunggulkan lah di kelas kami, karena hampir setiap bulan kami mengundang pembicara dari luar, Masya Allah, dan para pesertanya pun sangat banyak. Seperti kajian pertama kami di bulan Januari akhir tahun 2021, yang judulnya Ketika Penghafal Quran Jatuh Cinta, itu mencapai 862 peserta di Zoom. Bayangkan teman-teman semua. Ada juga yang 182, ada yang 400, ada yang 500, Masya Allah kan. Dan alhamdulillah hari ini kita juga akan, yang sedang berjalan itu kajian Khadimul Quran, itu kajian yang akan diisi oleh Bunda Jim dan juga Dede Jim insya Allah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sampai 200 peserta ya Masya Allah. Semoga antum semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu sedikit perkenalan dari beberapa kegiatan. Dan untuk kegiatan yang masih kami buka pendaftarannya, yang pertama ada kelas tahfiz. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin mendaftarkan dirinya ke kelas tahfiz, yaitu berupa ada kelas ziyadah 12 pertemuan, ada juga kelas murojaah 8 kali pertemuan. Teman-teman bisa langsung klik link di bio kami di Khadimul Quran, Khadimul_Quran, insyaallah akan diarahkan, atau langsung hubungi nomor yang tertera di sini. Ada kelas tahfiz, yaitu kelas tahfiz ziyadah, yaitu 12 kali pertemuan, dan waktunya fleksibel. Jadi bagi antum semua yang mungkin masih sibuk kuliah, sibuk mengajar, sibuk mengurus anak, sibuk mengurus keluarga, insya Allah kelas tahfiz ini hadir untuk antum semua yang ingin istiqomah menghafal Quran, yang ingin istiqomah dalam memurajah hafalnya. Maka insya Allah kelas tahfiz ini akan hadir
membantu teman-teman semua dalam istiqomah menghafal dan juga merojah hafalan antum. Dan selain ada kelas tahfiz, kami pun ada kelas tahsin online yang insya Allah sekitar 2 hari lagi akan kami tutup. Bagi teman-teman semua yang ingin mendaftarkan dirinya, silakan mendaftar di nomor yang sudah tertera atau langsung klik link di bio kami di Khadimul_Quran. Karena alhamdulillah untuk pertemuannya ada sekitar 12 kali pertemuan dan dibimbing oleh ustadz-ustadzah yang sudah bersanad atau ilmunya sudah bersambung kepada Rasulullah SAW. Maka sangat rugi kalau antum nggak ikutan gitu kan. Selanjutnya ada kegiatan juga yang lain. Ada kelas online fikih wanita. Nah, ini untuk khusus para akhwat, bagi teman-teman akhwat yang ingin ikut juga boleh langsung klik link di bio kami atau langsung menghubungi nomor tertera. Dan juga kami menjual nih, ada playlist motivasi menghafal Quran. Jadi ini beberapa video-video rekaman kajian kami yang sangat banyak nih, kurang lebih ada 15 video yang jika teman-teman ingin mendapatkannya, insya Allah dengan harga yang terjangkau 120.000 itu untuk semua video, ada 100.000 untuk 8 video dan juga 75.000 untuk 5 video. Dan juga insya Allah nanti setelah kajian ini selesai akan dibagikan e-book atau buku berbentuk PDF dan juga akan dikirimkan video rekamannya insya Allah. Mungkin itu sedikit perkenalan tentang apa itu Khadimul Quran. Intinya bagi teman-teman semua masih penasaran, bisa langsung ke akun Instagram kami di Khadimul_Quran yang ingin mendaftarkan dirinya untuk kelas tahfiz, kelas tahsin, kelas fikih dan juga yang lainnya, bisa klik link di bio di sini, ada link.id Khadimul Quran. Insya Allah nanti akan diarahkan untuk bisa mendaftarkan dirinya sebagai peserta insya Allah. Oke, setelah perkenalan, sini saya akan mengumumkan juara MHQ Khadimul Quran. Masya Allah, dari 300 peserta yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai peserta MHQ Khadimul Quran, kami sudah mengumpulkan beberapa juara. Dan tentunya juara ikhwan dan juara akhwat dipisah. Ada 3 juara. Ada 9 juara dari ikhwan dan juga ada 9 juara dari akhwat. Nah, kita mulai dari ikhwan dulu ya. Dan hadiahnya ini sudah tertera. Untuk juara 1 akan mendapatkan beasiswa kelas tahfiz online bersama kami selama 3 bulan dan mendapatkan semua video kajian kami. Dan juga untuk juara 2 akan mendapatkan beasiswa tahfiz 2 bulan dan juga mendapatkan semua video playlist motivasi menghafal Quran dan juga tentunya sertifikat. Dan juara 3 akan mendapatkan beasiswa tahfiz online 1 bulan dan juga mendapatkan 12 video playlist motivasi menghafal Quran dan juga mendapatkan sertifikat. Dan juga insya Allah akan ada juara harapan juga. Jadi bagi teman-teman semua, insya Allah nggak usah khawatir. Afan, ini ada yang coret-coret ya? Afan ya. Oke, bismillah, ini pengumuman untuk juara ikhwan. Juara 1 atas nama Abidillah Al-Banjari. Ini untuk juara 1. Juara 2-nya Ihsan Rahmat Haqiqi. Juara 3-nya Sultan Farel Al-Ghassan yang tadi jadi kode kita, yang tasmi tadi. Juara harapan 1 ada Habibi. Juara harapan 2 ada Haidar. Juara harapan 3 ada Novel Handra Putra. Juara harapan 4 ada Khairul Ihsan. Harapan 5 Fuad Ghani Mamduh. Dan juga juara harapan 6 ada Muhammad Abdul Rahman. Saya ulang, juara pertama ada Abidillah Al-Banjari. Juara 2 ada Ihsan Rahmat Haqiqi. Juara 3 ada Sultan Farel Al-Ghassan. Juara harapan 1 Habibi. Juara harapan 2 Haidar. Juara harapan 3 Novel Handra Putra. Juara harapan 4 Khairul Ihsan. Juara 5 Fuad Ghani Mamduh. Dan juara 6, harapan 6 Muhammad Abdul Rahman. Selanjutnya untuk para juara akhwat. Nah, yang pertama, juara pertama ada Nida Nur Mufidah. Oke. Juara 2 ada Fajaratul M. Juara 3 Piara Afdol Fira. Juara harapan 1 ada Ria Rismawati. Juara harapan 2 ada Asmira Herman. Juara harapan 3 Husnul Wahdah. Juara harapan 4 Ratnawati. Juara harapan 5 Nur Madiyah Harahap.
juara harapan 6 ada Farhatul Adibah. Oke. Ini untuk para juara MHQ Khadimul Quran perdana ini. Dan insya Allah untuk kedepannya pun akan terus diadakan MHQ ini mungkin setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali insya Allah. Apa? Untuk para juara 1 dari Ikhwan dan juga Akhwat atas nama Abidillah dan juga atas nama Nida Nur Mufidah, insya Allah pada saat ini juga akan dites langsung oleh Dede Jim. Jadi nanti insya Allah akan dites oleh Dede Jim. Nanti para juara ini Nida Nur Mufidah dan juga siapa tadi Abidillah Al-Banjari akan dites langsung oleh Dede Jim. Untuk Abidillah juz 30 ya. Dan untuk Nida Nur Mufidah juz 1. Ketaib, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Dan insya Allah ini pun akan akan dikirimkan di grup ya insya Allah untuk pengumumannya. Ketaib, saya kembalikan kepada MC. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran buat Ustaz Asad yang telah menjelaskan apa itu lebat tahfidz Khadimul Quran dan telah mengumumkan juara-juara lomba MHQ ya. Syukran jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya yaitu tausiah dari Dede Jim. Sekaligus langsung sambung ayat oleh Dede Jim juga kepada para juara 1 yang tadi ya, yang Akhwat dan Ikhwan. Baik, pada Dede Jim dengan segala hormat saya persilahkan. Tolong dibunyikan mikrofonnya Adik Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayah bunda, kakak-kakak yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak yang bertanya, kenapa dia mau menghafal Al-Quran? Ayah, bunda, kakak-kakak harus tahu nih, belajar Al-Quran ya antaranya 1, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat. Al-Quran syafaat penolong di hari kiamat. Gak ada lagi yang menolong kita, hanya Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Untuk mereka yang belum lancar dalam membaca, tidak boleh bersedih. Sebab Allah berikan 2 pahala. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya. Insya Allah Dede Jim tausiahnya hati menggetar ya, insya Allah. Sampai nangis. Baik, selanjutnya sang ayat oleh Dede Jim kepada juara 1 Ikhwan ya, kepada Kak Abdillah, apakah sudah siap? Oke. Untuk Abidillah ini juz 30 ya. Baik, untuk Dede Jim dipersilakan. Siap ya? Siap.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من جاءك يسعى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت له تصدى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. cukup. نعم. Syukran. عفوا ما شاء الله. Masya Allah ya. Jangan grogi ya. Selamat. Oke, lanjut. Untuk juara 1 akhwatnya Kanida, apakah sudah siap? Ada nggak ya? Apakah tidak ada? Mungkin ke juara 2 ya dialihkan saja. Iya boleh. Kalau emang nggak ada atas nama Nida Nur Mufidah, boleh langsung juara 2 aja. Juara 2 siapa ya? Aduh, Ustaz. Juara 2 atas nama Fajaratul M. Oh iya. Juara 2 Kak Fajaratul sudah ada? Sudah. Oke, baik. Dede Jim dipersilakan. Untuk Kak Fajaratul. Aku jus berapa? 1 Dedek Jim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Cukup. Nah, jazakallah khairan Dedek Jin. Baik, alhamdulillah, Masya Allah ya. Lancar ya sama ayatnya. Oke, baik, syukron buat ya. Dede Jim, Masya Allah ya. Jazakallah khairan. Mohon maaf, saya grogi. Oke, selanjutnya dokumentasi yang akan dipandu oleh Ustadz Ajay. Ustadz Ajay, apakah sudah siap? Ke Ustadz Asad ya. Oke, semuanya aja. Sambil lagi sibuk. Oke, untuk teman-teman semua bisa dibuka kameranya. Jadi sebelum materi kita sesi dokumentasi dulu ya.
biar masih rame nih orang-orangnya. Kalau di akhir biasanya udah sepi soalnya. Ya, siap, Pak. Oke, dibuka nih slide pertama dulu ya. Kita foto. Silakan dibuka, masih ada yang ditutup. Sesuai ini ya, sesuai aba-aba ya. Slide pertama udah siap. Dede Jim senyum. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekarang untuk slide yang kedua. Silakan dibuka. Oke, siap. 1, 2, 3. Afan diulang. 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang ketiga. Yang masih tutup boleh dibuka. 1, 2, 3. Oke. Slide yang keempat. Semua ditutup ya, berarti nggak usah deh. Oke. Bentar. Ya, cukup ya, sudah. Syukran, jazakallah khair, barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillah ya. Syukur Ustaz Asad yang telah memandu dokumentasinya. Selanjutnya acara inti ya, kajian motivasi menghafal Al-Quran yang bertemakan Everything untuk Mahkota Kecilku, yang akan disampaikan oleh Bunda Jim. Dengan segala hormat, kepadanya saya persilahkan. Afwan Ustazah, Jim mau tes dulu, semangat nih. Insyaallah, siap, ada Jim. Kalau Jim bilang, apa kabar hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Siap? Kepanjangan nggak? Siap. Siap, semangat. Kabar hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Syukron. Jazakallahu khairan. Pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dedek Jim. Oke, untuk teman-teman silakan ditutup dulu ya mikrofonnya. Kita simak materi dari Bunda Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Bunda langsung share screen saja ya. Sudah terlihat apa belum? Sudah, Bunda. Sudah, Bunda. Sudah terlihat belum? Sudah. Sudah. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Bunda agak deg-degan karena di sini banyak, masya Allah ya, penghafal Quran ya. Di sini mungkin yang lebih expert dari Bunda, dari Kakak Jim gitu ya. Jadi mohon izin sharing berdasarkan pengalaman yang kami lakukan selama ini ya, sampai hari ini dengan izin Allah. Kemudian juga Bunda tidak akan mungkin membahas teknis ataupun apa ya, seperti doa-doa ataupun hadis yang menguatkan mungkin ya, karena
mungkin sudah tahu ya sebagian besar gitu. Kemudian juga Bunda mau testimoni sedikit untuk bukunya Ustadz Asad. Masya Allah ya, ini yang nikmat dan indahnya menghafal Al-Quran. Ini semuanya ada di sini. Jadi untuk yang belum punya, wajib banget punya. Ini nggak ada di Tor, bukan endorse juga. Jadi ini testimoni yang jujur gitu ya dari Bunda. Jadi di sini banyak banget yang teman-teman bisa dapatkan ya dari bukunya Ustadz Asad ini. Nah kemudian jadi Bunda lebih ke mungkin teknik kepada anak aja sih ya yang Bunda alami gitu ya, yang Bunda rasakan, yang Bunda lakukan kepada Jim selama ini gitu. Oke, baik. Yang pertama itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi niat, action, dan doa. Sebenarnya itu. Cuma yang lebih kompleks itu nanti di actionnya. Jadi kita memang harus banyak yang dilakukan ya sebagai orang tua untuk terus bersemangat. Ya. Kemudian kenapa sih mulai dari rumah atau kenapa dimulai dari orang tua? Jadi sebenarnya mengajarkan agama ataupun mengenalkan Islam ya, mengenalkan Allah kepada anak itu sebenarnya kewajiban orang tua. Jadi nanti kalau kita tidak mengenalkan gitu ya, anak akan menagih di akhirat. Nanti kita akan ditanya dan kita akan ditagih sebagai orang tua. Kemudian kalau dari Bunda, keutamaannya kita mengajarkan langsung itu pahala jariah ya yang didapatkan oleh kita sebagai orang tuanya gitu kan, sebagai bundanya atau sebagai ayahnya gitu. Karena itu akan terus ya. Anak itu kita itu mendidik anak itu bukan untuk dirinya saja gitu. Nanti dia akan bermanfaat untuk umat, dia akan bermanfaat untuk istrinya, untuk guru-gurunya nanti kelak gitu, untuk anaknya juga. Jadi untuk meneruskan melanjutkan peradaban. Jadi itu emang harus serius ya dalam mendidik anak. Kemudian juga rumah kita akan menjadi berkah, juga akan bercahaya, akan tenang, akan aman seperti itu. Nah, kemudian langsung aja kita yang pertama kepada niat. Nah, jadi ini meluruskan niat dulu, niatnya karena Allah, mencari ridha Allah agar anak kita solih-solihah. Dan yang mungkin memang sebaiknya ya bisa 30 juz ya, itu lebih baik. Tapi sebenarnya tidak harus selalu 30 juz. Seperti itu. Kemudian juga niat ini akan menjadi pondasi. Jadi ketika misalnya kita mulai goyah, mulai galau, mulai lalai, atau mulai aduh kayaknya capek banget nih nemenin anak-anak gitu kan. Nanti aja deh, besok-besok lagi gitu. Nah seperti itu. Atau nanti deh dipending nggak usah murojaah dulu gitu, seperti itu. Nah nanti akan merusak kebiasaan ya atau disiplin yang udah kita buat gitu kalau mulai lalai ataupun nggak beraturan gitu ya. Nah jadi kita fondasinya balik lagi ke niatnya lagi, ya Allah ingin tetap mencari ridho Allah dan anaknya solih-solihah. Jadi nggak usah panas misal si ini hafalannya di sekolah udah sampai sini gitu, si ini udah sini. Jadi niatnya memang mengenalkan anak kita, terutama yang kalau yang sejak dini ya itu ya, dari anak yang sejak dini untuk cinta dulu, suka dulu, mau dulu, seperti itu. Kemudian tidak bisa next. Oke, action. Nah di action ini cukup kompleks ya, banyak. Jadi mencari pasangan. Nah ini juga yang belum menikah mungkin di sini banyak kakak-kakak ya. Ini kalau bisa cari yang satu visi dan misi. Kenapa? Karena kita akan saling support. Tidak harus hafiz Quran juga gitu ya. Lebih baik dua-duanya ya hafiz Quran. Tapi misalnya ternyata jodoh kita belum hafiz Quran atau menuju sedang proses, itu tidak apa-apa gitu. Karena jujur Bunda juga bukan alumni pesantren gitu ya, bukan dari keluarga ustadz atau kiai ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah kasih jalan, insya Allah tetap bisa gitu. Kemudian jika sudah pasangan, gimana nih Bunda gitu kan, suamiku susah nih atau istriku juga belum mau gitu. Nah itu kita diskusikan lagi, kita obrolkan lagi, kita samakan lagi. Jika memang masih belum, tapi salah satunya mau mulai, itu nggak apa-apa, dimulai aja. Seperti Bunda juga awalnya keraguan dari keduanya, kemudian dengan izin Allah ayahnya mau berkontribusi ya, finally akhirnya gitu dengan izin Allah gitu. Jadi kemudian juga jangan lupa kita harus selalu ingat ya, atau murojaah juga keutamaan menjadi pecinta Al-Quran. Kemudian orang tua memberi contoh. Nah ini anak ini peniru yang ulung ya, seperti quote yang banyak di mana-mana. Nah itu jadi kita memang memberi contoh. Terkadang kita juga, saya termasuk salah satunya,
suka ayo ngaji tapi masih pegang handphone, ayo ngaji kita masih sibuk sama kerjaan. Nah itu yang kadang kita nggak sadar, kita ngajak tapi kita nggak siap. Nah seperti itu. Nah itu juga harus kita sadar diri juga ya gitu. Kemudian ini setelah garis 2 mungkin yang mau program ataupun yang sedang calon yang mau menikah atau siap-siap nih. Jadi setelah garis 2 itu bisa mulai untuk tilawah atau mungkin punya target khataman dalam selama hamil misalnya 3 kali, 10 kali, 20 kali seperti itu. Kemudian juga ini sangat berpengaruh saat anak lahir dan besar. Jadi kedekatan dengan Al-Qur'an kita bisa mulai dari dalam kandungan. Seperti itu. Kemudian orang tua memperbanyak amal sholih. Nah, ini juga Masya Allah ya, sudah Bunda rasakan ya. Ini sangat dahsyat sekali kalau kita benar-benar apa ya? Apalagi nih yang Allah sukai gitu ya, supaya Allah tuh ngejaga anak kita gitu, anak kita dari hal-hal yang tidak baik gitu ya. Kemudian orang tuanya juga, jadi orang tuanya lebih apa ya, membentengi diri gitu. Apalagi nih Allah yang bisa saya lakukan supaya anak saya tuh solihah, mudah diatur, mudah dikasih tahu. Nah seperti itu. Kemudian amal soleh ini juga apa sih Bunda, amalannya apa? Nah ini banyak banget yang nanya. Jadi memang kalau amalan ini memang beberapa ada ya amalan-amalan tertentu mungkin yang disarankan oleh ustadz atau ustazah gitu. Tapi kalau dari Bunda pribadi lebih ke kita paling bisa atau paling sanggup amalan sunnah apa yang kita lakukan. Nah itu kita lakukan terus untuk anak kita. Harapannya tidak terputus sampai kita wafat atau sampai anaknya yang wafat ya. Seperti itu, kebalikan bisa kita duluan bisa anaknya. Nah seperti itu, misalnya nih kita tahajud duha, kemudian puasa Senin Kamis gitu ya kita sanggup. Tapi kan kadang sedekah, mungkin kan kalau yang sedekah kadang aduh Bunda kayaknya aku belum bisa sering-sering nih atau bisa tapi sedikit banget. Nah kita kuatin ke amalan sunnah yang lain. Nah seperti itu. Atau 100 hari mau 100 Al-Fatihah buat anak aku. Nah itu boleh juga, bisa. Pokoknya apa aja yang ayah bunda kakak-kakak bisa lakukan itu untuk diri sendiri atau untuk anak kita. Seperti itu. Boleh, kadang kalau terlalu banyak amalan kita ikut sana sini malah jadi nggak ada yang kita lakukan secara istiqomah ya, secara konsisten. Jadi kalau bisa satu dulu aja yang kita bisa, seperti itu. Kemudian orang tua kreatif. Nah ini juga jadi berganti-ganti. Seperti gym juga tidak hanya satu cara gitu. Jadi banyak jenisnya. Jadi nanti hari ini bosan misalnya, hari ini udah nggak mempan nih pakai cara yang ini, kita cara yang lain kayak gitu. Jadi memang harus kita cari cara terus ya. Aku dibuat games gitu kan. Ayah bunda juga bisa search misalnya buku games Qur'ani, yaitu banyak banget, bisa ada beberapa sih. Bisa dipilih, bisa dijadikan panduan. Seperti Jim ini senang dikasih challenge. Jadi anaknya tuh senang dikasih soal pilihan ganda, esai gitu. Nah, tipenya kebetulan yang tidak harus berwarna-warni atau harus menarik banget gitu. Jadi kita kenalin juga anak-anak kita. Seperti itu. Nah, ini salah satu peran orang tua juga. Jadi apa sih peran orang tua? Tadi menjadi teladan, menjadi guru. Nah, ini juga kita sebagai guru, kalau bacaannya belum baik, kita perbaiki. Pokoknya harus belajar, harus terus belajar menggali ilmu terus. Kemudian mengenal karakter anak nih. Karakter anak, misalnya gimana sih cara bikin anak kita jadi semangat lagi? Gitu. Dengan pujian kah? Atau dengan hadiah kah? Dengan peluk gitu ya kan, atau senang diajak jalan gitu, seperti itu. Kemudian cara belajar anak juga nih, ada yang auditorio ya, ada yang audio, ada yang visual, ada yang audio visual. Nah kita harus kenal juga anak kita cenderung yang mana. Kalau Jim ini dominan yang audio ya, karena dia memang 0 sampai 2 tahun itu tidak nonton sama sekali, tidak punya jadwal screen time. Nah jadi setelah 2 tahun dimulai hafalan itu masuk, bisa dengan ditalaki, dibacakan oleh bunda, itu bisa di Jim. Nah maka dari itu metode apa sih yang paling cocok, yang paling bagus ya, paling bagus itu kembali ke yang paling cocok gitu loh. Jadi kita sesuaikan dengan anak kita, karena banyak banget metode-metode menghafal Al-Quran itu, banyak banget. Jadi kita bisa coba satu-satu, jangan lelah mencoba. Kita coba mana yang paling cocok dengan anak kita. Kemudian juga beri motivasi, sama seperti orang dewasa sih, anak-anak ini kadang ada lupanya ya istilahnya. Nah, kita motivasi lagi, misalnya kita bacakan buku 20 penghafal sahabat
20 sahabat penghafal Al-Quran, kita bacakan lagi gitu. Kemudian kita lihat juga teman-temannya yang sebaya. Oh, jadi tidak hanya kakak loh yang menghafal gitu. Ini lihat nih misalnya Ustadz Asad, Ustazah Dewi, ustazah yang lain semua tuh banyak, mereka juga menghafal Quran loh, mereka juga mau jadi keluarganya Allah, mereka juga mau dapat surganya Allah. Jadi jangan lelah untuk memberi motivasi ya, karena sama seperti orang dewasa. Nah pastinya ini dari pesan Ustazah Nabila juga ini tunjukkan. Jadi kalau anak udah nggak semangat, kitanya yang lebih semangat gitu. Jadi pernah Jim juga udah mulai kendor, ya udah bunda yang murojaah deh gitu. Jadi kita yang murojaah, nggak apa-apa sesekali ya. Kemudian juga mencari teman, komunitas, salakoh, nah itu juga bisa menjadi salah satu apa ya, yang memicu kita semangat gitu. Nah ini Jim juga ikut halakoh jarak jauh Masjid Nabawi. Nah ini baru sekitar 5 bulan 6 bulan. Nah ini Jim juga jadi semangat. Jadi kita terpacu, ayo besok, karena kalau 3 kali nggak masuk itu dikeluarkan gitu. Jadi kita semangat, mau nggak mau kita ikut. Nah kayak gitu. Jadi kita cari komunitas ataupun bisa ikut kelas-kelas tahsin yang diadakan banyak ya, sekarang banyak sekali. Salah satunya yang diadakan oleh Khadimul Quran juga bisa diikuti supaya kita tuh terpacu dan nggak jadi males gitu. Lanjut. Nah, kemudian ini juga firman Allah ya di surah Al-Tahrim. Jadi terkadang saat ini tuh kebanyakan orang tua, salah satunya dulu bunda sebelum dapat hidayah ya dari Allah, ini tuh dunia, yang dicari dunia. Anak aku harus masuk sekolah internasional, harus keren, harus bisa berbagai bahasa, harus bisa macam-macam, tapi Qurannya nggak ada. Saat itu nggak ada Quran. Nah, ya yang penting bisa baca aja lah Quran mana. Ini yang bahaya ya, ini yang bahaya. Terus kadang gini, sekarang banyak komen, anaknya kasihan banget ya diajarin ngaji terus. Nah, seperti ini juga. Loh, bukannya kita memang tujuan hidup ini beribadah ya kepada Allah ya. Salah satunya kita membaca kitabnya Allah gitu loh, firmannya Allah. Nah, seperti itu. Itu juga banyak banget yang komen-komen kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai kita terus nggak boleh dong Bun kita belajar les macam-macam, matematika sama yang lain gitu. Boleh, tapi jangan sampai belajar Al-Quran ini tuh jadi malah berat gitu loh, atau jadi malah penghambat buat belajar hal lain, atau malah lebih mengasyikkan belajar tentang dunia gitu. Nah ini yang bahaya ya, ini hati-hati banget buat calon orang tua ataupun orang tua. Nah salah satunya juga untuk diri sendiri ya, untuk Bunda Jim dulu pernah berpikiran seperti ini. Itu jadi kita harus sama-sama ya ayah bunda di rumah untuk yuk apa nih yang Allah paling sukai gitu supaya kita ke surga itu berbarengan sekeluarga. Kemudian nih kita bahas cara Jim menghafal. Jadi memang Jim ini pakai gitu. talaki. Jadi bagusnya dari talaki ini memang jadi didiktekan bacaannya memang yang baik dan benar ya. Jadi harapannya anak juga mendengar yang baik, juga mengucapkan nanti yang benar dan baik juga seperti itu. Jadi waktu itu Jim itu 1-2 ayat per hari setiap mau tidur siang, tidur malam. Setelah itu setelah terbiasa 1-2 ayat baru naik ke 3-5 ayat. Tapi memang ini bunda yang bacakan karena Jim belum bisa baca sendiri saat itu usia 2 tahun. Kemudian juga dengan mendengarkan murotal Al-Quran, ini juga cepat, betul. Tapi memang harus direview pelafalannya. Jadi biasanya suka ada ayat yang terlewat gitu. Juga ini pernah Jim pakai untuk hafalan surah Al-Mulk. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bisa baca sendiri. Jadi Jim baca sendiri, kemudian setelah diulang-ulang, dibagi, kalau misalnya memang panjang ayatnya dibagi, terus digabungkan satu nafus, digabungkan jadi 1 ayat seperti itu. Nah ini juga biasanya 1 hari sebelumnya misal mau tidur atau tidur siang atau tidur malam dibaca dulu yang buat persiapan besok ziyadah seperti itu. Nah untuk menjaga hafalan memang satu-satunya jalan ya itu murojaah seperti itu ya. Metodenya banyak banget, jadi ada kadang sambil baca, Jim baca bunda baca, atau Jim setoran bunda simak, atau Jim bersama dengan mainan edukasi yang bisa mengeluarkan suara Al-Quran ya, ataupun bisa dengan sambung ayat seperti yang terlihat di sini ya, sambung ayat. Jadi biasanya gantian satu-satu seperti tadi, atau juga seperti tes tadi ya, kakak-kakak yang juara itu diacak seperti itu. Jadi diacak di tengah ayat ataupun di awal atau di akhir.
Seperti itu. Kemudian rajin murojaah, nah ini dimanapun kapanpun. Jadi misal memang sudah waktunya, kita usahakan murojaah gitu, walaupun hanya misalnya 10 menit, 15 menit, atau 5 menit, yang penting punya Quran time yang tidak hilang di setiap harinya. Nah ini misalnya sudah hafal surah An-Nas sampai Al-Bayyinah, dan sekarang sedang menghafal surah Al-Qadar, jadi tetap dibaca An-Nas sampai Al-Bayyinahnya tetap diulang, dibaca lagi. Begitu seterusnya, jadi udah nambah tetap dibaca, udah tetap dibaca. Tapi nah ini juga kadang kan terlihatnya ya Jim di Instagram itu kok duduk ya gitu kalau ngaji. Iya, kalau mungkin apa ya, kalau dalam waktu yang pendek ya, sebentar, durasinya nggak lama gitu. Kalau lama juga sama aja sebenarnya seperti anak-anak pada umumnya, jadi Jim juga normal seperti anak-anak pada umumnya, lari ke sana lari ke sini juga sama, tapi memang tadi ya diberi penelitian, diingat lagi, yuk kita duduk dulu, kita baca. Kalau misalnya maunya sambil main ya nggak apa-apa juga, kita sambil main deh, kita ngaji. Itu yang penting nggak ketinggalan. Kemudian ini mendengarkan murotal Al-Quran juga, ini dimanapun. Biasanya Jim untuk murojaahnya 1 hari 1 juz. Kemudian rekomendasi murotalnya ini dari Syekh Hamid yang di gurunya Jim yang sekarang itu, mendengarkan murotalnya Syekh Khalifah Al-Tunaiji. Nah ini juga teknik membaca seperti pelafalan. Nah ini kok banyak juga di Masya Allah ya, dengan izin Allah kok Jim pelafalannya sudah baik, kemudian tajwidnya dan semuanya. Jadi memang awalnya itu hanya kita dengarkan, kita bacakan yang baik dan benar. Jadi si anak merekam juga yang baik dan benar, sehingga diucapkan oleh anak juga yang baik dan benar. Nah, kemudian sering Bunda mengulang seperti huruf-huruf sa, ain. Kakak sudah bisa belum ain? Dicoba ain. Sempat belum bisa waktu itu, oke kita skip dulu, belum bisa. Tapi nanti setelah beberapa lama berjalan, kita tes lagi. Sudah bisa apa belum? Kalau bisa berarti kita setiap ketemu huruf tersebut, kita sebut, kita ucapkan yang benarnya. Seperti itu. Kemudian ini juga tajwid, ini pentingnya tadi ya, anak mendengar bacaan yang baik dan benar. Latih cara bacanya dulu. Jadi misalnya seperti ikhfanya, kemudian idghamnya itu yang benar dulu. Teorinya setelah anak siap. Jadi Jim ini tahu ikhfa, kemudian idgham itu di usia 4 tahunan lah. Jadi setelah sekolah 4 atau 5 tahun ya. 4 hampir ke 5 gitu. Jadi tidak di 2 tahun diajarin hafalan, mulai hafalan tidak langsung dijelaskan gitu tajwidnya apanya, karena mungkin orang dewasa juga akan lari ya, akan kabur kalau kita harus bisa semua, harus sempurna di awal gitu. Nah, jadi memang kita berproses pelan-pelan aja. Yang penting istiqomah atau tadi ya punya waktu Quran time-nya nggak hilang di setiap harinya. Jadi kalau misalnya mau mencoba gimana sih supaya bisa mau tiap hari gitu. Jadi memang usahakan 30 hari ini terus aja punya jadwal Quran time. Ini harapannya nggak bolong selama 30 hari. Jadi nanti harapannya setelah 30 hari ini selanjutnya bisa merasa, aduh ada yang kurang ya gitu. Kok hari ini belum baca Quran nih, belum buka Quran. Jadi menjadi kebiasaan nantinya. Nah, kemudian itu pentingnya juga disiplin ya. Jadi disiplin itu akan dengan sendirinya gitu kalau kita sudah membiasakan diri. Nah, ini pastinya orang tua harus energik nih. Jadi jangan lemas, ayo baca gitu ya. Jadi harus seperti orkestra ya, pemimpinnya itu apa tuh sebutannya. Nah, itu. Jadi tangan kita kalau misalnya ditahan, kemudian yang panjang, tangan kita melambai gitu ya. Jadi bersemangat, energik mengaji ini. Jadi biar matnya bacaannya juga panjang pendeknya itu baik. Kemudian ini contoh jadwal harian. Ini dimulai usia 2 tahun. Ini juga biasanya weekend ataupun hari libur sama, atau ayah bunda bisa membuat jadwal 5 hari bersama Quran, 1 harinya libur. Jadi 5-1. Polanya 5-1 ya, 5-1. Jadi 1 hari full untuk main, itu juga bisa. Kemudian ini yang harus digarisbawahi, ini kan ada 1, 2, 3 ya untuk murojaahnya. Nah ini juga kembali ke banyak sedikitnya hafalan yang sudah dipunya. Mungkin kalau masih hanya juz 30 ataupun masih setengah juz atau hanya beberapa surah, mungkin bisa enggak sebanyak ini gitu ya. Mungkin bisa 1 waktu aja murojaahnya. Kemudian kegiatan bebasnya biasanya bisa baca buku, belajar hadis, juga belajar doa harian, main, ataupun berenang.
Lanjut, nah ini untuk contoh kurikulumnya. Jadi sebenarnya jujurly Bunda tuh ngalir banget gitu ya. Ini juga setelah jalan, oh baru terlihat polanya nih gitu. Seperti ziadahnya, oh 1-2 ayat per hari tuh bisa sampai usia 3 tahun. Usia 3 tahun baru kita tambah lagi. Kemudian, oh ternyata Ji mampu mengenal tahsin, kemudian juga Semuanya hafalan juz di-mute. 30-nya udah selesai gitu. Kemudian mulai jelajah Al-Qur'an. Nah, jelajah Al-Qur'an ini apa sih? Jadi kita cari yang seru-seruan ya. Seperti apa sih arti surah An-Nas gitu. Terus kita suruh ada surah tentang semut loh, yuk kita buka gitu. Jadi ajakan seni berbicara ya sebenarnya sama anak-anak tuh. Jadi ajakan yang menyeru, oh ini tuh menyenangkan gitu. Nah, seperti itu. Itu juga penting banget sih. Jadi feel-nya tuh akan beda banget. Dapat banget lah istilahnya gitu kalau kita mengajaknya juga menyenangkan gitu. Kemudian tadaburnya secara sederhana. Nah, di sini juga banyak sekarang juz amma yang kids ya, yang warna-warni, yang ada apa sih seperti kenapa surah ini turun, Allah menurunkan surah ini itu kenapa. Nah, itu ada alasannya, itu kita bisa baca juga, kita bisa bacakan. Kalau belum bisa baca, kalau sudah bisa baca malah lebih seru lagi ya, kita baca bareng. Kemudian di usia 4 tahun ini udah mulai 3-5 baris per hari sampai sekarang sih, sampai hari ini masih 3-5 baris karena memang lebih fokus ke murojaahnya ya. Murojaahnya juga mau ujian per 5 juz ini Jim. Kemudian ini terlihat di usia 4 tahun mulai terlihat nih selesai 30, 29 dan 1. Nah, setelah dicek kembali ternyata bisa selesai 3 bulan itu 1 juz, 2-3 bulan itu 1 juz. Itu pun nggak langsung di awal, oh target nih dari usia 2 tahun, pokoknya 3 bulan kemudian harus selesai nih 1 juz, itu enggak. Jadi memang awalnya ngalir dulu, ya Allah mudahkan setiap harinya itu dulu, nah nanti kesananya baru polanya udah kelihatan, baru oh iya nih, Jim bisa sanggup 3 bulan 1 juz, seperti itu. Kemudian hatam Al-Quran pertama juga di usia 4 tahun, mengenal tajwid, nah tadi, oh iya berarti ini 4 tahun nih, mengenal tajwidnya mulai di 4 tahun, karena mulai masuk sekolah kursus Quran, belum sekolah formal memang. Nah, itu baru belajar tajwid di sana. Kemudian 5 tahun, masih 5 baris, terus sudah selesai hafalan 2, 3, 4, nah yang terlihat ya, jadi selama 1 tahun itu bisa 3 juz ya, berarti sekitar 3-4 bulanan. Kemudian hatam Al-Quran kedua. Nah, ini sebenarnya bisa atur-atur sendiri apa aja gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya belajar tauhid ya, jadi memang harus anak ini yakin dulu. Yakin sama Robnya, sama Tuhannya, sama Allah, kita juga orang tuanya harus yakin gitu. Jadi supaya nyambung gitu. Kenapa sih kita harus belajar Al-Quran? Misalnya kalau kita nggak nerangin Allah dulu, mereka akan bingung misalnya supaya Allah sayang sama kita. Allah itu siapa? Apa gitu. Nanti mereka tuh bingung ya, makanya itu harus tauhid dulu. Tauhid atau belajar Quran dulu. Sebenarnya kalau Bunda pribadi lakukannya bareng. Tapi ada yang menyampaikan juga tauhid dulu, itu nggak masalah, baru Qurannya betul. Kalau Bunda bareng, jadi sambil mengenalkan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, yang hal-hal kecil aja kita sampaikan kalau dapat hadiah, ataupun yang di alam semesta ini ya, seperti langit, matahari. Masya Allah ya, hari ini panas banget gitu misalnya. Matahari itu keren banget ya, hebat banget ciptaannya Allah ya gitu. Kalau manusia bisa nggak ya menciptakan kayak gini? Jadi biar anak tuh apa ya, berpikir gitu. Oh iya, nggak ada loh manusia ataupun siapapun yang bisa menciptakan sehebat ini gitu. Kemudian juga belajar untuk ikro atau bacaannya ini bisa ke masing-masing, metodenya juga banyak ya sekarang. Nah, ini dicocokkan juga dengan anak-anak kita ya. Jadi tidak selalu harus sama dengan temannya. Lanjut, nah ini evaluasi, gimana Bun tahu berhasil atau enggaknya. Nah, jadi ini biasanya di 2-3 hari sekali pra-ujian. Jadi ini ala-ala aja sih Bunda yang buat, maksimal di 2 kesalahan. Kalau misalnya di surah Al-Qadar gitu ya, ada 2 kesalahan, yuk kita ulang lagi. Gitu. Kita ulang lagi, sampai lancar. Kemudian catat dan tandai halaman dan ayat berapa yang lupa atau tertukar. Nah, terutama setelah masuk ke juz 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu kan Masya Allah ya, panjang-panjang ayatnya, kemudian ujung-ujungnya juga suka mirip-mirip gitu. Nah, ini biasanya dicatat, ditandai, misalnya kita kayak pakai
stiker berwarna gitu. Pasti post-it ya, post-it. Nah, kemudian besoknya kita tes lagi di halaman tersebut, yang salah atau tertukar, kita coba lagi. Sebenarnya kalau salah-salah juga nggak masalah. Jadi kadang begini, murojaah itu kadang mulus satu juz, kadang salah di dua halaman, maksudnya 2 titik gitu ya. Kemudian kadang salah banyak juga gitu, 6 ya, gitulah namanya anak-anak ya. Tapi nggak masalah, bukan masalah salah benarnya, tapi mau dan keistiqomahannya itu, semangatnya ini. Maaf Bunda Jim, suaranya nggak ada. Mungkin sinyal ya. Di Kita tunggu dulu ya. unmute. Kita tunggu dulu ya sebentar ya, sambil menunggu respon dari beliaunya. Ini sedang aneh WA, semoga ada balasan. Siap, Ustaz. Tes aman kah? Iya, Bunda, aman. Aman ya, tadi dari mana tuh? Atau kita langsung aja? Ya, Tadi hilang dilanjutkan. di bagian yang evaluasi. Ya, masih evaluasi tadi. Oke, jadi ya, bentar ya, ini kita pakai share screen nggak ya? Takutnya. Atau dari sana aja ya, Ustazah? Boleh. Tinggal halaman yang terakhir ya. Bentar. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim.
layarnya udah ini ada ya. Salah. Bentar. Sama saja sudah kalau nggak bisa. Bagaimana? Ustaz bisa? Ya boleh sini. Mohon maaf. Di stop dari sananya, di stop dulu. Dari Sari Dewinya. Ya, tadi ini HP-nya. Mohon maaf. Oke, nggak apa. Tadi ya. Oke. Saya yang share screen ya. Insyaallah, alhamdulillah. Ini Bunda ya, terakhir. Lanjut. Masih di mute, betul. Oke. Oke, jadi untuk yang evaluasi, ini biasanya 2-3 hari sekali pra-ujian ala-ala gitu Bunda buat. Jadi kita tes aja satu surah, itu kesalahannya di berapa, maksimalnya sih pengennya di 2 gitu. Paling banyak, di satu halaman sih, di satu halaman itu 2 kesalahan gitu. Karena ini kan balita ya, masih anak-anak juga pengennya sih sempurna ya, tidak ada salah. Tapi tadi anak-anak balita, jadi Bunda 2 kesalahan aja. Nah, kemudian dicatat, ditandai halaman dan ayat berapa yang lupa atau tertukar. Nah, ini biasanya dicatat, kita review lagi besoknya, kita ulang lagi. Atau misalnya kalau lagi iseng gitu ya, lagi mau makan atau lagi main, kan coba tadi deh yang halaman sekian, ayat sekian, coba diulang lagi gimana. Nah, nanti anak mengulang lagi, oh ya oke gitu. Terus kemudian tanya juga anaknya, mana nih yang belum yakin di bagian mana yang belum yakin, yuk kita ulang bareng-bareng. Jadi tidak anaknya ya yang diminta, ayo kamu ulang gitu. Nah, enggak, jadi kita bareng-bareng kita ulang. Nah, ini juga yang sesi murojaah sebenarnya sama yang Jim lakukan, jadi hafalan baru di murojaah di hari tersebut. Kemudian juga hafalan lamanya dari juz yang pertama dihafal dibaca, dan murojaah yang sangat lama jika sudah punya 2 juz, misal kita lagi fokus di juz 29, juz 30-nya jangan ditinggal. Jadi tetap dibaca minimal di 2 lembar gitu. Kalau Jim gitu. Kalau Jim di 1 juz sekarang karena sudah cukup banyak, ini juga kayak kejar-kejaran ya, karena inginnya sih 1-2, tapi terkadang dengan kegiatan dan bundanya yang rempong juga dengan adik, jadi biasanya di 1 juz aja dengan ziyadah atau juz yang baru. Kemudian kalau next-nya sudah ya, selesai ya. Oh iya, doa nih. Nah, ini doa, jadi emang senjatanya umat muslim ya doa. Jadi sehebat-hebatnya kita, secanggih-canggihnya kita kasih macam-macam fasilitas apapun ya, seperti atau guru sekolah yang termahal pun. Jadi jangan lupa, jangan tinggalin doa ini. Tadi punya amalan sunnah khusus buat anak kita, apa aja yang bisa diamalkan, yang bisa kita lakukan. Misalnya membacakan surah Al-Qadar tiap mau tidur, harapannya anak ini mulia ya seperti Al-Quran, adab akhlaknya seperti yang ada di Al-Quran gitu, kita bacakan tiap mau tidur, tiap malam. Kemudian Al-Fatihahnya, kemudian surah Al-Insyirah misal, kita supaya anak ini tuh lapang, apapun yang terjadi dengan kehidupannya, anak ini lapang gitu ya, seperti yang ada di surah tersebut gitu. Nah, itu kita lakukan tiap malam. Itu bisa juga apa aja sih sebenarnya ya, yang menjadi keyakinan kita untuk melakukan hal tersebut. Kemudian kalau Bunda mau cerita ya suka dukanya, seperti apa sih mengajarkan anak hafal Al-Quran ya. Jadi memang sukanya jadi kita termotivasi menjadi selalu ingin lebih baik ya, selalu ingin lebih baik. Apalagi nih ya Allah yang harus dilakukan orang tua supaya Allah ridhoi Allah mudahkan ya anak kita untuk menghafal Al-Quran gitu. Kemudian juga kalau duka apa ya dukanya gitu. Sebenarnya nggak ada sih, tapi lebih ke tantangan aja ya yang harus dihadapi sama Bunda. Itu lebih ke apa ya, kalau lagi merasa kayaknya udah cukup deh nih gitu, atau kayaknya capek banget ya gitu ya, atau besok aja atau gimana, itu jadi lebih ke tantangan untuk istiqomahnya ya tadi ya, merasa udah cukup, merasa udah aman nih gitu. Nah, itu yang bahaya juga sebenarnya gitu. Jadi lebih ke situ aja. Lagi-lagi syaitan itu nggak suka kita
istiqomah, kita terus dalam kebaikan, deket-deket sama Quran tuh syaitan tuh nggak suka gitu loh. Jadi ingat ke situ, ayo kita lagi yuk. Kalau misalnya anaknya memang nggak semangat, kitanya yang lebih semangat, kitanya yang menghafal karena anak itu mencontoh. Kemudian Bunda juga memang berjauhan dengan ayahnya, jadi memang ini tantangan tersendiri untuk apa? Karena posisinya kami berbeda daerah. Jadi ayah tinggal di Semarang, kami di Jakarta. Nah, itu jadi apa-apanya virtual juga nih, Jim, gitu. Jadi tantangan tersendiri. Makanya kadang kalau melihat ayahnya yang dekat gitu ya, orang tuanya yang bersama dalam satu rumah gitu, harapannya ayah bunda ini satu jiwa, satu visi misi. Jadi apa ya, bukan istilahnya apa ya, jadi lebih seru aja gitu ya, bisa Quran time bareng-bareng. Misalnya eyangnya datang, kita ajak eyangnya juga, eyang yuk kita ngaji Al-Kahfi misal di hari Kamis atau Jumat, atau ya surah Ar-Rahman apalah, apa aja, tapi bareng-bareng gitu. Kita ngaji bareng gitu, baca Yasin yuk gitu bareng-bareng. Jadi lebih seru aja ya, lebih rame gitu, karena biasanya kalau rame-rame tuh lebih asik gitu ya, lebih senang anak tuh seperti itu. Baik, mungkin dari Bunda sekian ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bunda, Masya Allah ya materinya. Sangat bermanfaat. Masya Allah semua ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita ya. Bunda, setelah ini ada sesi tanya jawab. Boleh Bunda? Boleh. Oke, kepada seluruh peserta ya yang mau bertanya, silahkan boleh angkat tangan atau ditulis di kolom chat. Untuk yang angkatan udah ada ya, Kak Tesya dari Bandung. Boleh Kak langsung angkat suaranya, buka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bunda lagi sambil ngurus anak jadi off kamera. Masya Allah ilmunya ya. Ini kan anak saya masih 2 tahun ya, terus kayak ngajarin Al-Fatihah tuh apa sih artikulasinya itu, makhrajal hurufnya itu masih belum bisa gitu. Terus saya tuh kayak bingung nambahin ke Al-Ikhlasnya, itu gimana ya Bunda caranya, masih 2 tahun, itu apa saya aja yang terus bacain, diulang-ulang terus tiap hari gitu, atau kayak gimana ya cara supaya anaknya mau gitu biar bisa gitu nambah Al-Ikhlas gitu. Terus sama ngebenerin Al-Fatihahnya baru 2 tahun sih, pas 8 Januari kemarin. Pengalamannya Jim gimana gitu. Terima kasih ya Bunda, jazakillah khairon. Baik, jadi memang untuk 2 tahun itu untuk apa ya, anak bisa berbicara itu kan beda-beda ya ininya waktunya gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi kita harus tetap semangat. Ini Bunda mau kasih tahu Jim waktu usia. Aduh kalau lihat deh scroll ke bawah ya di Instagram sampai nangis gitu ya. Ya Allah dulu seperti ini ya gitu, sampai kayak sekarang tuh Masya Allah perlu proses gitu. Intinya perlu proses. Jadi tidak perlu khawatir, terus dicoba aja. Tapi memang jujur Jim dari yang terpendek dulu. Kayaknya Al-Fatihah itu ke berapa ya? Ke-6 atau surah ke berapa gitu. Jadi memang tidak dari Al-Fatihah kalau Jim, dari surah yang paling pendek. Saat itu kayaknya Al-Kausar atau Al-Ikhlas juga ya, Al-Ikhlas kayaknya. Sebentar nih ya. Jadi memang aduh kalau denger Jim dulu ya Allah, kok bisa kayak sekarang gitu. Kadang kita jadi Masya Allah. Nah, jadi Bunda pandu gini. Nah, jadi Jim juga sama seperti kayak gitu. Jadi terus aja dilanjutin aja, nggak masalah ya sebenarnya. Jadi tadi kan kita mengenalkan, membiasakan dulu aja gitu Bun. Paling kalau dari Bunda gitu, karena yang Bunda lakukan pun sama Jim pun seperti itu. Bacanya saat itu ya di usia 2 tahun itu awal banget mulai gitu. Jadi memang harus sabar dan terus aja ya 1-2 ayat sehari. Kalau misalnya maunya 1 ayat ya nggak apa-apa juga gitu, 1 ayat. Terus ya mendengarkan kita ngaji ya, terutama dari lisan kedua orang tuanya ataupun dari murotal Al-Quran gitu. Nanti juga insya Allah seiring berjalannya waktu mungkin bicaranya sudah lebih jelas, itu akan lebih baik lagi.
Ya, oh ya, makasih Bunda, terima kasih. Iya. Jazakallah khairan. Baik, insya Allah ya jawabannya. Masuk ya jawabannya. Oke, Bunda, Masya Allah. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Saifah Hunafa. Dipersilahkan, Kak. Iya baik, sebelumnya terima kasih banyak. Mohon maaf, suara saya apakah terdengar, Kak? Aman. Terdengar. Apa suara saya terdengar? Ya, sudah Kak, sudah terdengar. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih juga ya kepada MC gitu ya yang udah memperkenalkan saya untuk bertanya. Untuk tadi materinya sangat luar biasa gitu ya. Nah, kebetulan Bunda saya itu belum menikah gitu ya, apalagi punya anak gitu. Tapi saya tertarik untuk mengikuti sharing ini karena apa ya? Sedari sekarang itu memang saya ingin mempersiapkan suatu hal yang sangat luar biasa gitu ya untuk anak-anak saya kelak gitu. Nah, yang mau saya tanyakan gitu ya ke Bunda. Nah, gimana sih tipsnya dari Bunda? Semisal gitu ya anak kita itu sekarang udah jalan misalkan 3 menuju 4 tahun dan saya juga apa ya pengalaman gitu ya untuk apa ya mendidik anak yang memang dia tuh kalau misalkan diajak mengaji itu sulit gitu. Jadi ngaji yuk misalkan. Nah, mereka tuh kadang susah gitu. Nah, gimana sih Bunda kalau misalkan kita sebagai orang misalkan terlambat gitu ya untuk menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an atau misalkan mengajak mereka mengaji gitu. Nah, bagaimana gitu tipsnya? Mungkin sekian pertanyaannya. Terima kasih banyak. Iya baik, untuk jika gimana kalau terlambat, sebenarnya tidak ada kata terlambat ya, cuma memang kita startnya beda nih gitu. Jadi memang kalau usia 3-4 tahun pasti dia sudah punya kebiasaan yang mungkin belum dengan Al-Qur'an gitu, Kak. Jadi memang kita harus pertama ngenalin tadi, hak-haknya anak-anak dulu nih, seperti tentang Tuhannya, tentang Allah, kemudian apalagi nih gitu, seperti Rasulnya, kemudian kitab-kitabnya, salah satunya kitab Al-Qur'an, motivasinya apa, mungkin lebih mudah dengan buku ya, tapi memang ini pasti kalau udah istilahnya apa ya, kena, maksudnya kena istilahnya kan dunia ya, yang lain dulu gitu. Nah itu memang kita punya upaya yang harus lebih gitu ya. Jadi tadi mengenalkan Allah dulu, kemudian dari buku-buku, mungkin tadinya suka nonton yang, banyak, jenisnya ya kita mulai, atur lagi nih tontonannya, kemudian kita atur lagi lingkungannya, temannya, karena sebenarnya kalau, apa ya, untuk melihat suatu anak ini, mengajak anak ini luas gitu loh. Jadi dari kebiasaan orang tuanya kita cek, kemudian juga, tontonannya, kalau sering nonton gitu ya anaknya, terus, tadi ya sudah kenal belum dengan, Tuhannya, dengan Allah gitu yang memerintahkan kita untuk belajar Al-Qur'an. Nah ini juga harus kita, cek-cek lagi gitu, jadi luas sekali, lingkungannya gimana gitu. Nah di sini jadi memang, banyak faktor yang harus dicek dan kita harus pelan-pelan gitu proses mengajaknya. Jadi kalau tiba-tiba memang, kaget ya mungkin ya si anak gitu, mungkin kita dengan membiasakan melihat orang lain dulu, kemudian, kita kenalkan dengan yang, asik ya, maksudnya seperti pengenalan hijaiyahnya mungkin dengan, apa ya, ucapannya tuh seperti assalamualaikum alif gitu, oh ini alif loh, ini alif gitu. Nah kita buat asik gitu, terus medianya juga kita harus siapkan seasik mungkin. Oh ini mbak, assalamualaikum mbak gitu, oh ini tak gitu. Nah jadi memang harus apa ya, energik, terus harus banyak ide gitu ya orang tuanya gitu. Jadi supaya menarik gitu, seperti misal kita tempelin di dinding-dinding atau kita buat, Play-Doh tapi kita buat huruf alif, oh ini alif loh, ini ba dari Play-Doh gitu ya, dari Play-Doh ataupun kita print, worksheet ya banyak banget sekarang itu kita print terus kita kasih jepitan, mana nih ba sama ba, kita kasih jepit di atas sama di bawah gitu. Jadi memang kitanya harus, kreatif ya, medianya banyak banget. Nah mungkin Bunda juga mau share beberapa, nggak sih satu doang nih. Ada buku ini Bunda nggak jualan juga, Bunda kasih contoh aja ya, nggak jualan. Nah ini di sini, jadi ini kelihatan nggak nih? Jadi ini ada, aduh nggak kelihatan ya, buku game Qur'ani gitu, game Qur'ani. Nah, mungkin dari sini mana kelihatan ya.
Nah, jadi ini isinya apa ya, tema gitu loh. Oh, hari ini kita misalnya menggambar hijaiyah gitu. Nah, di sini ada alat dan bahannya apa, cara bermainnya gimana. Nah, jadi biar seru aja gitu. Nah, gitu. Jadi tadi ya kembali ke cara kita. Pokoknya cari cara deh gitu ya istilahnya gitu supaya anak senang dan mau gitu. Nah, tadi itu ya games Qur'ani. Nah, tapi PR-nya orang tuanya nih apa kitanya atau kakaknya atau omnya ya atau tantenya semangat nggak menyiapkan alatnya, menyiapkan bahannya gitu kan gitu. Atau kita buat seperti main-main bola ditempel-tempel. Pokoknya yang menarik gitu ya. Nah, itu. Paling dari Bunda itu sih ide belajarnya ya yang harus lebih kreatif dan tadi si tauhidnya orang tuanya di rumah gimana, lalu juga lingkungannya gimana gitu karena mempengaruhi sekali. Allahumma sholli. Oke, Masya Allah. Untuk Kak Saifa sudah terjawab ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Kak Kania Islamiyati. Silakan Kak untuk pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suaranya, Bunda Jim? Aman, kedengeran. Bismillah, Bunda Jim izin bertanya. Di sini kan saya posisinya punya 2 orang anak. Yang satu umur usia 4,5 tahun dan sedang belajar untuk menghafal juz 1. Yang kedua umur 3 tahun. Nah, di sini agak kebingungan untuk membagi murojaah dan ziyadah karena nanti adiknya juga ikut ke murojaah dan ziyadah kakaknya gitu. Jadi gimana nih caranya memprioritaskan dan membagi waktu murojaah dan ziyadah? Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Salam. Iya, untuk anak mungkin yang usianya berdekatan gitu ya, terus juga sama-sama menghafal. Berarti untuk kakaknya sudah sebelumnya sudah 30-29 atau memang dari 1? Alhamdulillah sudah Bunda. Oh sudah ya, oke baik. Ya jadi memang kalau gitu Bunda juga baru berasanya ya karena sebenarnya belum mengalami gitu ya dengan anak 2 yang sama-sama harus diziadahkan ataupun dimurojaahkan. Tapi memang dari sekarang yang terjadi gitu memang jadi agak memang kompleks ya gitu. Mungkin memang bisa dibagi ya, bagi peran mungkin dengan ayahnya misalnya kita bagi juga. Kemudian atau kalau enggak jadi pasti kakak murojaah di juz-juz yang awal, misalnya kan adiknya berarti kan 30 ya gitu mulai. Nah, berarti saat 30 adik sama kakaknya bisa atau kakaknya bisa jadi guru buat adiknya gitu maksudnya. Jadi bisa barengan di juz yang sama gitu. Atau yang berarti si kakaknya ini mengajar adiknya gitulah istilahnya gitu ya gitu. Mungkin dari saran dari Bunda seperti itu ya karena memang susah juga kalau dalam satu waktu ya seperti itu. Jadi memang harus dibagi atau misalnya kakaknya pagi, adiknya yang sore seperti itu. Tapi nggak masalah juga sih misal adiknya mendengarkan yang juz 1 atau ngikut kakaknya juga sebenarnya nggak masalah juga gitu. Paling saran dari Bunda itu. Jadi saat kakaknya kan tetap tiap hari ada juz 30-nya. Nah, mungkin bisa barengan sama adiknya. Atau dibagi tadi ya, mengajarkannya bisa adik misalnya dengan ayah atau ziyadahnya dengan ayah, nanti murojaah dengan Bunda. Paling seperti itu sih ya. Karena Bunda juga belum kealamin untuk yang murojaah bareng. Tapi memang saat ini dengan usianya adik yang masih 1,5 tahun, adik itu biasanya kalau kakaknya baca nenen ya Mimi atau dia makan atau dia apa. Jadi dia memang melakukan aktivitas lain. Jadi bergantian aja sih. Oh, nanti kakak selesai Bunda waktunya sama adik nih main gitu. Nanti kalau udah selesai kakak perlu murojaah lagi, Bunda sama kakak lagi. Jadi bergantian gitu aja mungkin ya Bun. Tapi memang Masya Allah ya upayanya ya atau tenaganya harus lebih ekstra lagi gitu karena memang berbarengan 2 anak gitu. Ya, baik Bunda, terima kasih sarannya. Lalu Bunda izin bertanya juga untuk Kakak Jim mengambil sanadnya itu di mana ya Bunda? Kakak Jim belum ya, karena kan harus 30 juz ya kalau untuk ambil sanad ya, jadi belum. Tapi kalau belajar itu sekarang ini di SHQ
Kemudian kalau tadi yang dengan Syekh Halaqah Masjid Nabawi itu hanya setoran aja sih. Jadi sistemnya tiap hari setoran dengan Syekh, kemudian nanti sudah 5 juz per 5 juz ujiannya. Kayak gitu. Oke, teman-teman yang mau ikutan juga bisa, minimal hafalannya bisa punya 3 juz. Tergantung Syekhnya sih, kadang 5 juz juga, tapi bacaannya memang diharapkan sudah baik, sudah benar, jadi bisa ikut yang jarak jauh. Baik, cukup Bunda. Terima kasih. Iya, Jazakallah khair. iya. Masya Allah. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ya. Untuk Kak Asma Maryam. Silakan pertanyaannya, Kak. Mohon izin off kamera ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bun. Jadi kalau misalnya hafal, kita kan mengajar anak-anak untuk menghafal gitu ya. Apakah hafalan kita harus lebih banyak gitu daripada anak-anak yang kita bimbing tersebut gitu. Terus kalau boleh tanya Bunda, kalau misalnya membagi waktu dengan tugas amanah sebagai seorang ibu di rumah gitu, itu pembagian waktunya seperti apa gitu yang sudah Bunda jalani selama ini. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya, bentar lagi. Iya, jadi apakah harus ibunya hafalan Qur'annya lebih banyak? Jawabannya tidak selalu harus lebih banyak, malah tidak selalu misalnya kita merasa aduh minder ya, kita nggak punya hafalan gitu, atau baru mau mulai menghafal, itu nggak apa-apa juga, jadi bareng-bareng bersama anaknya, jadi nggak masalah, tidak harus ibunya hafiz Quran dulu, karena kalau menunggu kitanya hafiz Quran, kalau kitanya terbagi waktunya, anak jadi ketinggalan, malah jadi nggak mulai-mulai gitu anaknya, jadi nggak masalah. Ibunya mau banyak hafalan atau enggak, hafiz atau belum, itu nggak masalah. Jadi bisa kita mulai, itu nggak masalah. Yang penting tadi kitanya punya guru untuk mungkin bacanya belum baik, kita perbaiki. Kalau bisa juga memang berguru banyak ya, maksudnya dengan banyak tempat supaya kita banyak lebih koreksian untuk bacaan kita atau anak kita tuh lebih bervariasi dan lebih insya Allah lebih sempurna nanti bacaannya. Kemudian gimana sih membagi waktunya? Jadi memang Bunda ini melakukan sesuatu sebelum anak-anaknya bangun gitu. Kalau misalnya memang mau bisa nyuci piring ya, atau nyuci, jemur, berarti sebelum pada bangun, sebelum bangunin gym gitu. Atau kalau enggak, biasanya setelah anak-anak sudah selesai, maksudnya seperti sudah sarapan, sudah murojaah, sudah ziyadah, nah itu baru sambil nyambi kita jemur gitu ya, kemudian atau sapu-sapu, ngepel, buang sampah ke depan gitu, macam-macam. Jadi cari waktu yang kosong, tapi memang kalau Bunda pribadi yang dilakukan itu memang anak dulu. Jadi prioritasnya anak dulu. Jadi istilahnya kalau rumah berantakan gitu ya, kebetulan alhamdulillahnya Bunda tinggalnya sendiri. Maksudnya tidak kadang kan ada ya yang tinggal bersama orang tua atau mertua gitu ya. Jadi kan nggak enak kita kalau berantakan gitu. Nah, tapi memang kalau Bunda tadi ya, jadi lebih ke anak dulu. Jadi anak dulu diselesaikan, kalau sudah selesai baru kita lakukan pekerjaan rumah yang memang belum selesai. Misalnya bisa di sore atau anak-anak tidur siang juga bisa kita sambil beres-beres. Atau kalau enggak mereka lagi mandiri nih, kayak main mandiri, baca buku mandiri gitu. Nah itu kita bisa misalnya kayak Bunda sambil ngedit konten ya, atau ngedit tips segala macam. Nah itu di waktu kita curi-curi gitu, Bunda juga curi-curi gitu. Gitu aja sih Bun. Jadi memang sebisa-bisanya kita. Nah, tapi kembali ya, dikembalikan dengan kondisi rumahnya masing-masing. Mungkin ada yang harus rapih ya, orangnya kan beda-beda. Kalau Bunda nggak masalah, yang penting anak selesai dulu baru selesaiin yang rumah gitu. Kayak gitu. Oke, baik Bunda. Masya Allah ya jawabannya. Detail banget. Oke Bunda, untuk kira-kira berapa pertanyaan lagi Bunda? Yang ini hanya online aja atau ada yang itu juga, yang yang chat? Sebenarnya kalau pertanyaan banyak Bunda.
Tapi kalau misalkan banyak nggak cukup ya waktunya. Jadi mungkin dibatasi. Atau sekarang yang lewat chat ya, maksudnya biar kebaca juga, atau harus yang interaksi, harus langsung gitu Kak? Oke, mungkin dibatasi sampai 3 pertanyaan terakhir Bunda. Ya, boleh. Oke, boleh. Nah, ini untung-untungan ya dari ini pertanyaannya yang di chat. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini pertanyaan dari Kamaya Stuti Nur Muharramah. Bun, izin bertanya, untuk murojaah 1 juz dan tadarus untuk khataman, atur waktunya bagaimana, Bun? Apa ada kendala? Apa ada kalanya Kak Jim nggak mau murojaah? Bismillah, Kak Ayah ini, bentar. Panjangan nih. Tanyanya mana ya? Ya, lanjut. Iya. Bismillah, kayak ini juga sama hafalannya dengan Kak Jim, tapi setelah sekolah formal jadi lebih longgar murojaahnya. Pertanyaan kakaknya, apa ada kalanya Kak Jim menangis ketika ada yang salah dari murojaahnya? Mungkin itu Bunda. Ya, oke. Baik, jadi untuk mengatur murojaah 1 juz dan tadarus. Jadi Jim bangun subuh, setelah sholat subuh, kadang Jim tuh suka minta tahajud, Masya Allah, jadi malah bundanya yang malu gitu, Bunda ayo tahajud, bundanya malah tidur gitu. Astagfirullah, jangan dicontoh ya. Tapi itulah ya, maksudnya karunia ya Allah ya, bonusnya punya anak itu ya itu gitu, salah satunya mengingatkan kita juga gitu. Jadi subuh bangun, kemudian tilawah atau tadarus tadi, itu awalnya 1 halaman aja, 1 hari. Nah, terus nanti kalau sudah terbiasa kita buat 2 halaman. Nah, ini sampai sekarang 2 halaman aja sebenarnya, cuma terus gitu. Jadi Masya Allah sudah hatam 3 apa 4 gitu ya. Udah 3 kali kayaknya, mau 4. Jadi sebenarnya tadi ya istiqomah atau nggak berhentinya itu yang nggak bolong-bolong. Jadi 2 halaman sehari. Kemudian kalau murojaah 1 juznya ini tadi tergantung, kalau moodnya lagi bagus bisa langsung 1 juz di subuh itu, setelah tilawah 2 halaman bisa murojaah 1 juz. Tapi kalau enggak kita split, dibagi-bagi. Kebetulan kan memang belum sekolah ya, jadi setelah duha misalnya 2 lembar ya, 2 lembar. Kemudian nanti setelah zuhur, setelah asar, setelah ngikutin jam sholat, jadi dibagi, di split. Tapi kalau enggak juga bisa kayak tadi, sebelum acara ini sudah 13 halaman gitu. Nanti sisanya mungkin bisa besoknya atau gimana, tapi tetap kalau misalnya kurang dari 1 juz biasanya dibesokkan pagi. Tapi kalau jadi dirapel gitu loh, malah jadi banyak sebenarnya, lebih enak 1 hari 1 juz tadi gitu, di split tadi, atau langsung, atau dibagi setengah juz. Kemudian kalau menangis, nah ini kemarin dia merasa aku kok nggak bisa ya, jadi di stop sama syekhnya. Jadi syekhnya ini kan ketat ya Kak, jadi kalau salah itu salahnya terlalu banyak lah istilahnya, atau diem tuh nggak boleh. Mungkin dia moodnya lagi jelek ya, jadi dia banyak diem, dia di stop, dia nangis. Kenapa aku tadi nggak bisa ya Bunda, kata dia gitu. Oh ya nggak apa-apa nah, nggak apa-apa, kata Bunda. Nggak apa-apa, kita coba lagi besok ya, nggak apa-apa. Kan Syekh memang kriterianya seperti itu, beliau nggak mau berhenti, beliau nggak mau terlalu banyak salah, berarti kita nggak siap, kita nggak sungguh-sungguh dalam belajar, jadi kita belajar lagi nggak apa-apa salah. Nah, jadi ada kalanya menangis. Terus kalau ada ayat yang susah dihafal, itu dua-duanya nangis. Jadi bundanya nangis, Jimnya nangis gitu. Jadi bunda tuh merasa, ya Allah, dosa apa nih gitu ya, salah apa nih, kok anakku kok sulit ya gitu untuk menghafal. Nah itu juga dua-duanya nangis. Jadi dua-duanya nangis, kok susah ya Allah, kenapa sih biasanya lancar, hari ini kok susah gitu. Nah ini jadi kita tuh ingat ya Allah, dosa apa ya Allah, ampuni ya Allah, mudahkan anakku gitu dalam menghafal Al-Quran atau ayat yang ini gitu. Nah itu juga dua-duanya nangis ya. Kemudian kalau untuk sekolah formal memang ini ya tantangan tersendiri ya. Jadi memang pastinya lebih sibuk. Jadi memang effortnya atau upaya kita harus lebih semangat buat murojaah, ataupun kita nggak usah ziyadah dulu aja gitu. Kalau memang di minggu ini misalnya, aduh udah kelewat banyak nih murojaahnya gitu. Jadi kita memang tidak usah ziyadah dulu, fokus ke yang sudah dihafal gitu ya. Jadi memang tadi ya, yang diusahakan yang dipunya tidak hilang itu.
yang utama itu sih. Kalau misalnya memang berat ziyadah mungkin ya udah kita lepas dulu gitu yang lainnya ya, yang mesti yang barunya kita nanti dulu deh gitu, atau kita pending dulu, yang udah dipunya dulu aja kita perkuat lagi gitu. Jadi jangan nambah dulu gitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah. Baik, lanjut ya. Ya. Tenang yang lainnya. Oke, dibacakan pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Kak Deborah Delila. Assalamualaikum. Anak saya umur 3 tahun 8 bulan. Dari umur 3 tahun sudah ikut TPQ di kompleks rumah dan masih ikhlas 1. Baru beberapa minggu ini saya ikutkan sekolah tahfidz balita yang menggunakan metode tabarok. Alhamdulillah anaknya bisa mengikuti, sudah punya hafalan 10 surat. Pertanyaan saya, bagaimana menyamakan visi misi dengan ayahnya? Beliau support, cuma untuk metode pengajarannya belum karena keterbatasan ilmu agama. Ulang lagi ya pertanyaannya. Bagaimana menyamakan visi misi dengan ayahnya? Beliau support, cuma untuk metode pengajarannya belum karena keterbatasan ilmu agama. Itu Bunda. Iya, jadi yang dialami sebenarnya sama gitu ya. Sebenarnya sama dua-duanya, minim ilmu, Bunda dan ayahnya Jim juga sama, sebenarnya sama ya, Masya Allah. Jadi memang tadi kalau memang, jadi kadang gini, untuk laki-laki, laki-laki kadang suka merasa, oh ya udah gitu ya, aku bayarin sekolah, aku sekolahin anak ini ya gitu ya dengan baik, sekolah agama udah gitu selesai. Padahal enggak. Jadi kita memang harus, si ayah ini juga harus sadar, oh iya aku harus ada nih, harus ada actionnya gitu ya, menemani anaknya ataupun apapun. Kalau misal ilmunya kurang, sekarang tuh banyak banget cara ya untuk belajar gitu, cara untuk belajar. Mungkin waktunya nggak ada karena kerja, oke, berarti kita cari waktu yang tepat. Nah, jadi memang mungkin cara kita berkomunikasi ya, kita ngobrolnya tuh yang tenang gitu. Mungkin dia lagi moodnya baik ya, kita ajak ngobrol. Aku seneng deh kalau kamu bisa belajar lagi gitu. Aku lebih seneng kalau kamu bisa belajar lagi untuk nyamain kita menemani anak-anak kita nih, misalnya untuk hafalan. Aku seneng deh kalau kamu bisa bantu murojaah juga nih gantian. Misalnya kamu 3 surah aja deh, misalnya aku yang banyaknya gitu lah gitu. Nah gitu. Jadi mungkin sedikit-sedikit ya, mungkin obrolan komunikasi aja sih kayak gitu. Kalau misalnya belum mau, nggak apa-apa juga sih Bun. Jadi doa aja sih gitu. Jadi memang Bunda juga cukup lama nih sampai bisa ayahnya mau ikut. Atau ayah yang lain aja deh, kalau misalnya Quran dia mungkin belum mau ya, seperti dia bercerita aja misal tentang Sirah Nabawiyah pokoknya tetap masih ada lingkungan Islamnya ya gitu untuk tadi. Kalau misalnya merasa kurang ilmu tadi, ajak belajar, kalau enggak dari buku-buku juga. Jadi kita tuh bisa seolah-olah lebih tahu gitu ya dari anaknya, kan anak kita nggak tahu, kalau kita tuh nggak tahu apa-apa gitu kan. Mereka taunya kita tuh keren, kita hebat gitu sebagai orang tuanya. Mereka berpikir kita tuh lebih jago gitu loh dari mereka. Jadi kita pura-pura keren tapi sambil belajar gitu. Jadi nggak masalah sih gitu. Tadi ya komunikasi aja. Oke, Masya Allah. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Tapi 2 pertanyaan, insya Allah ini simpel. Bentar. Bunda, ini ada pertanyaan. Cara pendaftaran untuk mengikuti halaqah Masjid Nabawi bagaimana yang tadi itu? Sama mungkin terakhir ini ya, yang judul buku tadi Quran game itu Bunda, ya judul buku game Quran, ya itu judulnya apa Bunda? Mungkin itu terakhir insya Allah. Ya, jadi halaqah ini juga Jim diajak sama Rafa, teman Bunda gitu ya, diajak, ayo mau ikutan nggak? Awalnya juga Bunda, aduh ikut nggak ya? Karena kan di sana harus berkomitmen akan berusaha sekuat mungkin istiqomah gitu ya, atau tidak bolos gitu loh di sana. Nah terus di sana syaratnya tadi waktu Jim sih 3 juz, tapi kemarin dengar-dengar harus punya hamalan 5 juz. Kemudian juga bacaannya sudah baik. Nanti jadi kita kirim video, nanti disimak dulu sama syekhnya. Kalau misalnya oke, bisa masuk. Usia sebenarnya 6 tahun sampai 12 tahun ya, kalau nggak salah sampai mau SMP gitu. Itu kemudian nanti didaftarkan, bisa daftar sendiri sebenarnya di websitenya sih. Kak, cuma Bunda kemarin didaftarkan sama sama Rafa ini, kemudian juga sama syekhnya malah ya
dihafalkan. Tapi intinya itu, jadi 3-5 juz, bacaannya sudah baik, sudah tajwid, makhraj hurufnya baik, usianya 6-12 tahun. Kalau di bawah 6 tahun, seperti Jim ya, Jim kan kemarin masuk di usia 5 tahun. Tapi kalau misalnya bacanya sudah baik, bisa ikut, nanti bisa diselip-selipkan gitu. Seperti itu. Jadi mungkin bisa tanya Bunda langsung ya, nanti boleh DM atau di Instagram gitu. Kemudian judul buku tadi Games Quran ini sebenarnya 99. Bunda nggak kelihatan ya? Oh ini kelihatan nih, susah banget. Nah ini 99 Games Qurani. Nah ini atau ada yang lain juga sih. Pokoknya Games Qurani mungkin di e-commerce juga ada, bisa cari, itu banyak banget untuk anak-anak. Nah kemudian juga ini jangan lupa teman-teman, ini nggak endorse tapi beneran bagus ya. Bisa dibeli ya teman-teman. Jadi ini buat orang tuanya sih biar lebih apa ya? Oh iya nih gue banget, oh iya nih gue harus kayak gini gitu. Nah ini bagus juga. Nah kemudian Bunda juga ada buku ini Dialog Iman nih, mungkin yang bingung mau ngobrol sama anaknya tentang Allah, tentang alam semesta ya, kekuasaan Allah. Nah ini bisa Dialog Iman namanya. Jadi teman-teman bisa cari Dialog Iman. Jadi ini ada pertanyaan anak dan jawabannya. Nah jadi belajar di sini. Nah, ini banyak banget, jadi kita biar nggak bingung kalau anak nanya Allah misalnya apa-apa gitu ya, ini ada di sini. Ini banyak. Kemudian ini untuk yang juz amma tadi yang kata Bunda cari yang ada ininya loh, yang kayak gini nih. Jadi biar menyenangkan ini seperti arti dari surahnya nih. Nah ini, jadi kenapa sih Allah menurunkan surah ini? Nah jadi terus makna-makna tadabbur secara sederhana aja yang biar anak tuh enggak kering ya kalau ngapal tuh. Oh iya ya, ada maksudnya nih surah ini, ayat ini gitu. Jadi biar seru gitu ya mainnya. Kemudian ini juga ada 20 sahabat nih penghafal Al-Quran. Ini juga ada trik-triknya di dalamnya, tips-tipsnya gitu supaya kita belajar. Nanti jadi anak-anak tuh role play-nya keren gitu loh ya. Oh aku mau seperti Abu Bakar Asy-Siddiq gitu ya, karena beliau menghafal Al-Quran juga gitu. Jadi idolnya, role modelnya itu kita ganti gitu. Bukan Spider-Man, Batman, itu boleh-boleh aja. Tapi lebih keren ini loh gitu. Nah kita kasih tahu gitu. Jadi sekarang juga aku kalau main perang-perangan gitu ya Jim tuh, aku jadi Usman Ghazi gitu kan. Waduh Masya Allah keren banget gitu ya. Jadi kita mulai ubah juga tuh kesenangan anak-anak tuh dari pahlawan-pahlawan ataupun superhero itu gitu. Jadi ke sahabat-sahabat ataupun ini ya, ulama-ulama gitu yang lebih keren. Ada yang lebih keren loh gitu. Oke Kak. Aduh. Oke, Masya Allah Bunda. Bunda sebelumnya dimohon maaf ya, mungkin Dewi ini tadi pertanyaan kebanyakan ya. Sampai malam ini. Nggak apa-apa. Tadi juga agak telat kan mulainya. Oke. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah kita lanjut di next ya. Insya Allah kita ngadain kajian lagi aja. Insya Allah, mudah-mudahan terjawab next ya. Oke, baik. Selanjutnya penutup ya. Sebelum ditutup, diizin berterima kasih kepada Bunda, Dede Jim, syukron, jazakumullah khairan, amin, amin. Mudah-mudahan ilmunya bisa sampai ke hati kita, ke jiwa kita, dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan berkah, manfaat ya buat semuanya. Amin, amin. Baik, terima kasih juga buat seluruh peserta kajian yang Masya Allah sampai malam gini masih stay ya, 172 peserta. Insya Allah, baik, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah SWT. Amin, amin. Baik, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan melafalkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Dewi, sebagai moderator mohon maaf. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Bunda. Bukan Bunda Jim, jazakallah khair. Ya, alhamdulillah sama-sama Afwan. Izin live ya. Nah, Iya Bunda. Ya Bunda boleh. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak foto Bunda.